Hari ini kita lagi ada di Gias nih, tapi kita bukan mau lihat mobil. Yuk kita cek Mana nih? mana motor barunya. Oh ini. Motor ini katanya dijual di harga Halo semuanya, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas berbagai macam tentang electric vehicle. Hari ini kita lagi ada di Gias nih, tapi kita bukan mau lihat mobil, kita mau lihatnya motor. Ya, kebetulan nih, kebetulan nih di booth-nya Volta akan meluncurkan produk terbarunya dari dia. Makanya kita sekarang ke booth ini, ya. Nah, sebelum kita masuk, bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Nama saya Alfred, dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe dulu, like dan share ya. Yuk. Yuk, kita langsung jalan. Nah, ini kita akhirnya udah sampai nih di booth Volta nih. Di booth 11. Susah banget nyarinya Om. Betul, di di paling booth ujung. 11. Dia adanya di booth tambahan ya, di luar parkiran. Dia dalam tenda bentuknya. Namanya booth 11. Nah, kita udah sampai nih Ya. di booth Volta. Yuk kita cek Mana nih? mana motor barunya. Oh ini. Ini dia. Oh nih. iya Om, ini Om. Mandala X. Ada Oke. X-nya ya? Yang Ada lama kan X-nya. Mandala doang. Betul. Yang lebih Ini kecil tuh. Mandala X. Terus Nah. satu lagi yang mana kan? Oh, itu tuh. Oke. Namanya Patriot X. Iya. Ini kalau saya nggak salah inget Om, kalau nggak salah 2020 lalu si Volta itu pernah ngeluncurin ya? Betul. Motor dengan nama yang sama, cuman Tapi- bentuknya moge. Moge, betul. Nah, tapi sekarang dia udah berubah bentuk, jadi bentuknya skutik. Nah, ini akan diluncurkan ya oleh Nah, ini Volta. akan diluncurkan. Jadi total tadi ada 2 item yang akan diluncurkan oleh Volta. Satu yang tadi Mandala X, satu sama lagi Patriot X. Ya. Kita langsung lihat Mandala X kayak gimana Oke, speknya. boleh kita Yuk. review yang itu dulu. Yuk. Nah, teman-teman, pertama kali saya lihat, first impression saya, motor Mandala X ini, wah, ajib teman-teman. Cocok buat saya. Kan you know, teman-teman ya, saya ini sukanya motor yang agak besar. Bisa taruh barang banyak di depan dek, dan 2 orang berboncengan sama pengemudi masih nyaman ya. Nah, kalau dilihat secara dimensi, motor ini mempunyai kepanjangan 1,9 meter, 1900 mili, 10 cm lagi 2 meter, tapi ini masih di bawah 2 meter lah. Nah, untuk lebarnya ini sekitar 67 cm, cocok banget lah, jadi agak dikit nyaman ya kalau duduk, jadi pantat pun lebar. Dan untuk tingginya 117 cm. Nah, teman-teman, saya coba dudukin ya, supaya lihat proporsinya kayak gimana ya. Lihat. Secara duduk, deknya itu lumayan lebar. Kalau dilihat, masih bisa taruh 2 galon air. Oke. Terus untuk lebarnya kan tadi saya udah singgung juga, yaitu 67 cm. Ini memang cukup nyaman ya. Nggak terlalu capek, nggak terlalu lebar juga. Jadi masih oke untuk duduk. Nah, kalau di belakang kelihatan masih ada sisa ya. Cukup nyaman ya. Saya coba untuk boncengan. Saya panggil Om Agan. Nah, cuman Om Agan kan orangnya berat ya. Jadi saya coba, takut jebol. Saya coba minta orang untuk turunin ke bawah dulu, kita tes. Nah, tinggi badan saya 170 cm. Oke, nah sekarang kita coba boncengan Om. Nah, Ya kan? coba kita bukain dulu ya. Keluarin dulu. Ya, Oke. sip. Coba gua naik ke belakang. Ini kursinya sih lebar ya. Kursi Dan lebar. nyaman ya, Om, ya. Kalau buat bonceng berdua masih agak nyaman ya. Cuman saya menurut saya standar kakinya kayak ada dikit dengan Mentok ya. paha ya. Mentok ya. Tapi kalau nggak tahu nih, kalau misalnya berhenti di lampu merah, Iya, saya kalau kita mau jalan, mau jalan sedikit betul mentok biasanya. Iya. Kalau buat sendiri enak. Kalau pas kita bonceng harus hati-hati tuh. Betul. Nah, sekarang bisa lihat ya, secara proporsi pas diduduk, kamu makan gimana? Sempit nggak? Nyaman Om. Nyaman. Lumayan luas. Lihat ya, saya Luas. masih bisa taruh 2. Masih ada bisa melok galon. Kalau bagi saya buat jarak jauh, kita berboncengan masih oke lah. Masih nyaman lah. Masih nyaman. Ini juga bangkunya nyaman ya. Nih Om, kayaknya sekarang kita mendingan langsung review deh. Ini kelistrikan, lampu dashboard segala macam Om. Coba kita lihat Oke, Om. kita coba nyalakan langsung ya. Untuk menyalakan motor ini, kita bisa pakai anak kunci untuk menyalakan manual ya, kunci manual. Kedua, remote. Oke, ini remote-nya. Dan ketiga, NFC. Tinggal tap di displaynya. Langsung ada suara opening sequence. Udah bisa jalan. Pas nyala, ini opening sequence daylight-nya begini ya. Wah, ini terang banget teman-teman. Lampunya besar nih, bagian daylight sini ya, lampunya besar. Sekarang ini lampu deketnya ya. Nyalanya cuma bagian sini, lampu daylight. Terus sama bagian tengah juga ada, tapi nyorotnya ke bawah. Kita coba lihat lampu jauhnya kayak gimana.
Oke, lampu jauh berarti di sini ada penambahan satu lampu lagi untuk lampu jauhnya, ya. Nah, kalau lampu sen kirinya desainnya itu ada sedikit menyamping horizontal ya. Jadi sehingga dari samping itu pasti jelas kelihatan ya. Dari samping lihat nih. Depan pun jelas kelihatan, samping pun kelihatan jelas. Nah, ini lampu hazardnya kayak gini ya. Nggak ada suara lampu hazard, suara hazard pun nggak ada. Cuma hanya lampu hazard aja. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, kalau dari belakang, ini lampu kelihatan 3 garis ya. Desainnya unik dan klasik. Oke. Ini lampu hazard bernyala kiri dan kanan. Kita coba matiin dulu, kita nyalain satu dulu ya lampu hazardnya. Kita nyalain sebelah kiri ini kayak gini. Memanjang ke bawah, ada dikit vertikal ya. Dari samping juga bisa kelihatan. Di bagian tengah ada lampu cat air ya. Kita coba rem belakang ya. Oke. Ketika pas kita pencet rem, yang 3 garis lampu ini akan lebih terang lagi. Kita sekarang lihat bagian dashboard kayak gimana. Yuk. Oke, sekarang saya coba matikan, lihat kayak gimana. Oke, pas matiin ada suara sequence ya, yaitu mati mesin. Kita coba nyalain dulu. Oke, pas opening sequence itu ada suara Volta dari Mandala X-nya. Terus di display LCD-nya sederhana infonya ya, yaitu sebelah kiri bawah itu baterai bar, ya. Terus di tengah itu P, huruf P itu parking. Sebelah kanan tengah itu ada speed. Oke, level, menunjukkan level speed. Ini level 1, level 2, dan level 3. Oke, bagian bawah sini ada trip, odometer untuk trip. Ya, kira-kira begitu untuk displaynya. Kita coba sekarang nyalain, hidupin hub motornya ya. Mulai dengan pencet P menjadi speedometer, terus kita gas di level 1 ya. Kita lihat dengan tidak ada beban, itu kira-kira putarnya berapa ya speednya. Oke, nah sini sudah mencapai maksimal speed yaitu di 62 km per jam tanpa beban teman-teman. Kita coba level 2. Wow, naik ya. Di angka 72 km per jam tanpa beban. Dan level 3, wow lebih kencang lagi suaranya. Di 90 km per jam tanpa beban. Nah, untuk handlebarnya sangat sederhana, sama seperti motor listrik yang lainnya ya, kiri dan kanan. Oke, kita langsung lihat bagian spesifikasi dinamo hub motornya. Nah, untuk Mandala X ini menggunakan hub motor 2000 watt, yaitu 2 kW ya. Katanya maksimal speed bisa mencapai 75 km per jam. Lumayan kencang teman-teman. Dan untuk ukuran bannya menggunakan 90/90 ukuran 12 in. Dan untuk bagian sistem pengeremannya menggunakan disc brake cakram ya. Oke, dan di sini ada shock breaker kiri dan kanan. Ya. Bagian depan ban motor sama, menggunakan ban yang sama dengan yang belakang, yaitu ukuran 90/90 ukuran 12 in ya. Dan brake-nya itu di sebelah kanan disc brake ya. Dan yang unik bagian depan shock breaker itu menggunakan tele suspension ya. Nah, sekarang kita lihat bagian baterainya ya. Saya ngomong dulu jarak tempuhnya teman-teman. Untuk motor ini Mandala X menggunakan baterai LiFePO 72 volt 27 ampere hour. Dan jarak tempuhnya ini untuk satu baterai bisa jarak tempuh sekitar 70 km. Tapi biar teman-teman masih merasa kurang, sistem ini bisa 2 baterai, bisa masuk 2 baterai, yaitu maksimal di total 140 km. Lumayan menarik ya, coba kita lihat deh. Ah ya, kebetulan ini saya ngomong dulu ya, ini kebetulan hanya untuk demo unit dan kebetulan cuma 1 bucket ya, untuk 1 baterai. Namun untuk versi yang untuk komersial, yaitu 2 bucket, itu bisa 2 baterai dan lebih rapi lagi, nggak seperti begini. Dan seperti biasa, yang bagian belakang pasti ada MCB-nya. Menggunakan 125 ampere ya fuse-nya. Nah, secara overall bagi saya motor Mandala X ini cocok banget buat saya karena memang segi dari dimensinya cukup panjang, hampir 2 meter ya panjangnya. Dan untuk decknya lumayan lebar, bisa 2 galon. Tempat duduknya juga panjang, ya kan? Nyaman buat duduk, walaupun boncengan. Dan untuk jarak tempuhnya, ini bisa mencapai 70 atau pilihan 140 km. Dan maksimal speed bisa mencapai 75 km per jam. Oke banget kan? Nah, kalau bagi teman-teman yang berminat dengan motor Mandala X ini, saya ngomong dulu ya spill harganya. Kira-kira di harga 20-an juta. Namun sedang diurus ya subsidinya, dan ini bisa jadi di bawah 20-an juta teman-teman. Nah teman-teman, kalau saya sih lebih suka tipe motor yang Patriot X ini. Bisa dilihat bentuknya sangat sporty, seperti pada motor matic yang umum di jalan. Teman-teman pasti pada tahu dah, merek apa, namanya apa, dari bentuknya aja. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh ya, meskipun bentuknya ramping dan sporty begini nih, kayaknya kecil ya.
Tapi ukurannya tuh lebih panjang dan lebih lebar dibanding motor Mandala X yang tadi, yang Om Alfred review tadi ya. Ini panjangnya tuh 1975, lebar 690, tingginya 1120. Jadi lebih panjang dan lebih lebar, meskipun kelihatannya lebih ramping. Nah, sekarang saya mau coba dudukin ya gimana rasa posisi berkendaranya. Wah, kalau untuk saya yang tinggi 173, posisi dengkul mentok ke depan, kecuali kalau saya duduknya agak mundur. Tapi kalau saya duduknya agak mundur, di belakang sempit kalau buat boncengan. Tapi kalau buat sendiri sih ini nyaman banget. Rasanya percis kayak motor Jepang yang umum di jalanan itu. Nah, saya mau coba bandingin sama yang motor tadi. Buat boncengan di belakang, kita panggil Om Alfred dulu. Tapi sebelum kita panggil Om Alfrednya, kita turunin dulu motornya dari platformnya. Kalau nggak, pasti jebol. Kalau kita lihat, posisi decknya itu dia lebar ya. Cuman sayangnya dia sempit nih, jarak depan sama belakang mentok. Jadi kalau untuk kendaraan sendiri sih nyaman banget, enak. Tapi kalau untuk bonceng, coba kita panggil Om Alfred dulu ya. Yuk. Saya buka dulu ya. Coba Om. Pijakan kakinya ya. Oke, Nah, ini pijakan kakinya lumayan oke nih. Kayak lebar nih. Kayak begini. Dia lebar, terus sistemnya turun dia. Ya Om, Om. Oke. Ini kayak terasa kayak motor boge ya. Duduk di belakang itu agak tinggi tuh. Ya, tapi Sempit masih oke, nyaman. Saya masih bisa taruh 2 kepal nih. Ya, tangan kepal nih. Oke. Nyaman nggak? Nyaman. Lumayan nyaman ya. Ya di ini, depan agak sempit sih. Betul. Nah, dan ini Agak joknya memang agak dikit ramping ya dibanding yang Mandala X. Iya, meskipun lebih panjang ke belakang Om ya. Betul. Tapi buat boncengan, buat dalam kota masih bisa lah. Masih lumayan enak. Nah, tapi ada satu nih yang saya lebih suka dari motor ini daripada yang tadi ya, yang Mandala X. Ini dia pijakan kakinya tuh lebih ke arah belakang. Jadi kalau kita lagi berhenti, kita mau maju gerak kaki itu dia nggak mentok. Nggak kena saya juga lah. Nah, nggak kena penumpang belakang juga. Nah, sekarang kita lihat spek motor penggerak ya teman-teman. Yuk kita lihat ke belakang nih. Motornya dia menggunakan hub motor, spesifikasinya 2000 watt dari KS Motor. Jadi wattnya sama persis kayak Mandala X tadi. Nah, untuk kecepatan maksimumnya kalau menurut brosurnya itu dia bisa 75 km per jam. Nah, untuk bannya itu dia menggunakan ban 100/80 pelek 14. Nah, jadi peleknya lebih besar dibanding yang Mandala tadi. Jadi kalau untuk jalan Indonesia harusnya ini lebih nyaman ya dibanding yang Mandala yang peleknya hanya 12 inci tadi. Nah, dan karena peleknya ukuran 14 yang umum sekali di Indonesia, teman-teman yang misalnya ban kempes, amit-amit kempes ya, itu gampang banget nyari serepnya karena bannya umum. Nah, untuk bagian depan ya, bannya dia menggunakan 90/80 ring 14, jadi ringnya sama ya kayak ring belakang 14 juga. Dan dia menggunakan disc brake, tapi disc brake-nya ada di sebelah kiri, sedangkan yang Mandala tadi ada di sebelah kanan. Nah, untuk sistem pengeremannya, sangat disayangkan motor ini belum kombi brake ya. Jadi masih rem depan sendiri, rem belakang sendiri. Tapi harusnya kalau penggunaan dalam kota tuh ya udah cukup lah. Nah, sekarang kita coba nyalain lampu-lampunya ya, sistem kelistrikannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada DRL, dia kiri kanan, bisa dimatiin juga. Dan lampu depan. Ini lampu kecil, ada di sebelah kiri ya dia ya. Lampu jauhnya ada di tengah dia posisinya. Nah, untuk sen dia ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk motor ini nggak ada hazard ya, tapi dia ada lampu dim. Nah, sekarang kita coba lihat lampu belakang ya. Nah, untuk lampu belakangnya dia tuh cukup lebar ya. Jadi dia dari kiri ke kanan tuh cukup lebar. Jadi kalau untuk di jalanan tuh kelihatan sama mobil, nggak perlu takut nggak kelihatan. Nah, dan seperti biasa dia ada lampu kecilnya dan ada lampu rem. Kalau kita rem dia nyala. Nah, untuk sennya standar lah, kiri kanan bentuknya seperti itu. Tapi yang saya suka tuh dia lebar. Jadi relatif aman di jalan, apalagi kalau malam. Ya, sekarang kita lihat bagian displaynya. Nah, displaynya dia tuh lebih kecil ya dibanding yang Mandala X tadi ya. Di tengah tuh ada kecepatan, di bawahnya ada SOC baterai, ada dalam bentuk persen, ada dalam bentuk bar. Di bawahnya juga ada trip berapa kilometer. Nah, di sebelah kanan atas dia ada selektor kecepatan ya. Selektor 1, 2, dan 3. Nah, ringnya ini apa? Ringnya ini tuh kecepatan tapi semi analog. Jadi kalau kita gas dia akan naik. Jadi dia tuh untuk simulasi seperti jarum pada motor yang masih analog. Nah, sekarang kita tes ya untuk maksimum kecepatannya di level 1 berapa, level 2 berapa, level 3 berapa tanpa beban. Yuk kita lihat. Sekarang di level 1. Level 1 mentok di 38-37. Tanpa beban. Kita coba level 2. Level 2 ada di 56, 55.
tanpa beban. Untuk level 3 maksimum di 95-96. Wah, tinggi sekali ya tanpa bebannya ya. Ya, itu tadi maksimum kecepatannya untuk kondisi tanpa beban ya, teman-teman. Kalau dengan beban menurut brosur sih ada di 75 km per jam di gigi 3. Nah, sekarang kita mau coba cara nyalainnya ya. Ini sekarang kita matiin dulu. Oke. Seperti motor Mandala X tadi, nyalainnya bisa pakai kunci, pakai NFC, dan pakai remote. Sekarang kita coba dulu yang pakai kunci. Masukin kunci, kita nyalakan. Nah, itu yang kunci. Sekarang kita pakai NFC dalam keadaan mati, kunci cabut, kita tempel NFC-nya. Dia akan nyala. Dan cara nyalain yang ketiga, kita bisa pakai remote ya. Nyala. Dan kita bisa matiin lagi. Nah, sekarang kita lihat bagian baterainya. Nah, di kompartemen baterai ini, seperti Mandala X tadi, dia bisa 2 baterai. Supaya jaraknya bisa 70 km dengan 1 baterai atau 140 km dengan menggunakan 2 baterai. Nah, tapi karena ini motor display ya teman-teman, jadi baterai dan pengkabelannya tuh dia belum rapi. Jadi ini masih tentatif bentuknya seperti ini. Tapi nanti untuk di produk yang akan dijualnya, dia pakai 2 baterai. Teman-teman bisa pilih mau 1 baterai 70 km atau 2 baterai 140 km. Sesuaikan dengan budget teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, di bagian belakangnya itu dia ada MCB untuk mati nyalain motornya ya. Jadi kalau kita cetek ke bawah, semua kelistrikan akan mati dari motor ini. Nah, kalau saya sih suka dengan motor ini. Kenapa? Pertama, modelnya tuh sporty dan sangat umum lah, seperti yang motor-motor matic pada umum di jalan. Dan kedua itu ukuran bannya dan peleknya 14 inci dan bannya ini sangat umum. Jadi kalau teman-teman sampai kenapa-napa di jalan, gampang nambelnya, gampang nyari bannya. Untuk top speednya ada di 75, jarak tempuhnya di 70/140, tergantung jumlah baterainya yang teman-teman beli. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak motor ini nih? Bagi teman-teman yang penasaran sama harganya, motor ini katanya dijual di harga 20 jutaan sebelum subsidi. Dan seperti motor Mandala X tadi, subsidinya sedang diurus ya. Jadi harusnya kalau subsidi udah keluar, dipotong subsidi, motor ini ada di bawah 20 juta harganya. Nah, gimana teman-teman? Kalau harganya di bawah 20 juta, teman-teman pada berminat nggak nih? Komen di bawah ya. Nah, kalau Om Agan suka yang ini nih. Ya kalau dong. saya lebih suka yang ini. Bagaimana teman-teman? Suka yang mana nih? Langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman, bila suka dengan episode seperti ini, ingat ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. See you at next episode. Lebarnya 690, tingginya. Nah, kalau saya sih suka dengan motor ini. Ulang. Nggak nyangkut. Bisa taruh barang banyak di depan dek. Dan kalau berkeluarga 3-4 orang, 3 orang lah, sorry lah, masih bisa cukup lah.